Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruslan. Saya di Prodi S1 Sistem Informasi dari UPBD Palangkaraya, NIM 0483425999. Pada video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pada soal praktikum 2 untuk mata kuliah basis data, yaitu membuat sebuah tabel berdasarkan ERD yang sudah diberikan pada soal berikut. Oke, yang pertama di sini kita akan membuat nama database. Berdasarkan ERD yang dibuat, di sini kita akan beri nama database-nya itu adalah database pelayanan, yang dimana di situ ada administrator, dokter, dan pasien beserta relasinya seperti yang sudah dijelaskan pada soal. Selanjutnya, langkah pertama kita akan membuka sebuah aplikasi DBMS yang saya punya. Nah, di sini saya akan membuat database-nya melalui Navigate. Yang pertama kita akan membuat dulu nama database-nya adalah pelayanan. Perintahnya kita buat create database pelayanan. Kemudian kita akan buat tabel administrator. Nah, di bagian tabel administrator kita mempunyai atribut ID admin, kemudian nama admin, dan waktu jaga. Nah, untuk ID adminnya di sini kita beri tipe datanya adalah integer dan dia kita gunakan sebagai primary key-nya. Nah, untuk nama admin ini kita kasih tipe datanya itu varchar dengan range-nya 50. Kemudian untuk atribut yang terakhir adalah waktu jaga, kita kasih time untuk tipe datanya. Kemudian untuk tabel administrator ini kita gunakan untuk menyimpan data-data admin dengan kolom seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya kita akan membuat tabel pasien. Nah, di sini untuk tabel pasiennya seperti perintah untuk membuat tabel yang sebelumnya, kita create tabel pasien, kemudian kita buat atribut-atributnya ini menyesuaikan dengan yang sudah dijelaskan pada ERD pada soal. Ada ID pasien, kemudian nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Untuk ID pasien ini kita beri tipe datanya integer, kemudian dia kita jadikan sebagai primary key-nya, kemudian untuk nama pasiennya ini varchar, alamatnya teks, dan juga untuk jenis kelamin. Nah, kemudian untuk tabel pasien ini kita gunakan untuk menyimpan data-data pasien yang nanti di dalamnya ini ada ID pasien, kemudian ada namanya, alamat, dan jenis kelamin. Nah, untuk jenis kelamin ini kita menerima inputannya hanya L untuk laki-laki dan P untuk perempuan. Jadi kita gunakan L dan P sebagai isian data untuk jenis kelaminnya. Dan selanjutnya adalah tabel dokter, yang dimana tabel dokter ini untuk menyimpan data dokter termasuk ID dokter, kemudian ID dokter kita gunakan sebagai primary key-nya, kemudian nama dokter, tanggal lahirnya, alamat dokter, nomor HP, spesialis, dan waktu kerja. Jadi untuk spesialis ini maksudnya si dokter ini dia sebagai dokter spesialis apa, seperti itu. Nah, untuk ID dokter ini tipe datanya kita kasih integer, kemudian nama dokternya ini varchar, tanggal lahirnya date, alamat dokternya ini teks, kemudian nomor HP dan spesialisnya ini sama kita kasih varchar dengan range 15 dan 50. Untuk waktu kita beri tipe datanya time. Kemudian kita jalankan perintahnya untuk membuat tabel dokternya.
Selanjutnya, kita akan membuat tabel daftar yang akan menghubungkan antara administrator dengan pasien. Nah, di sini kita buat dulu untuk skripnya. Untuk tabel yang kita buat sekarang adalah tabel daftar. Nah, dia akan menghubungkan administrator dengan pasien yang mereka layani. Pada kolom ID admin dan ID pasien, ini kita jadikan sebagai foreign key-nya yang terhubung dengan tabel administrator dan tabel admin. Kemudian untuk ID daftar, admin, dan pasien, ini tetap kita kasih tipe data integer. Nah, ini fungsinya nanti untuk menghubungkan antara tabel administrator yang sudah kita buat sebelumnya tadi dengan tabel pasien. Kemudian yang selanjutnya kita akan membuat tabel dokter admin, yang ini kita gunakan untuk menghubungkan data dokter dengan administrator dengan menggunakan foreign key-nya itu di kolom ID admin dan ID dokternya. Nah, selanjutnya kita buat untuk script untuk membuat tabel dokter adminnya dulu. Nah, seperti yang terlihat pada layar. Nah, di sini untuk ID data ini kita jadikan sebagai primary key-nya dengan tipe data integer sama dengan ID admin dan ID dokter. Kemudian untuk ID admin sama ID dokter tadi kita gunakan sebagai foreign key-nya sebagai penghubung antara kolom administrator ini dengan data dokter yang ada pada tabel dokternya. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, ini akan kita buat tabel pasien dokter, yang ini nanti fungsinya adalah untuk mencatat relasi antara pasien itu dengan dokternya, lengkap dengan waktu periksa si pasiennya ini pada kolom resep. Nah, baiklah, kita buat dulu untuk script untuk membuat tabelnya. Untuk pasien kita kasih ID ini untuk tipe datanya integer sebagai primary key-nya. Kemudian untuk penghubungnya atau foreign key-nya kita gunakan ID dokter dengan ID pasien, kita beri tipe data integer. Kemudian untuk waktu periksanya kita kasih date time untuk tipe datanya. Kemudian untuk yang resep tadi kita beri tipe datanya adalah text. Oke, kemudian kita jalankan untuk scriptnya. Nah, selanjutnya setelah tabel-tabel tadi sudah selesai kita buat semuanya, kita cek dulu untuk struktur database-nya untuk memastikan semua tabel ini sudah kita buat dengan benar sesuai dengan PRD yang diberikan pada soal. Di awal tadi, yang pertama untuk
tabel yang pertama untuk tabel administrator itu kita gunakan untuk menyimpan data admin dengan kolom ID admin sebagai primary key-nya, kemudian ada nama admin, kemudian waktu jaga. Nah, itu untuk untuk waktu jaga yang kita gunakan untuk menyimpan jam kerja si adminnya. Selanjutnya ada tabel pasien, kita gunakan untuk menyimpan data-data pasien yang di dalamnya itu terdapat ID pasien, kemudian nama pasiennya, kemudian alamat pasien, jenis kelamin, kemudian ada tabel dokter yang kita gunakan untuk menyimpan data-data dokter termasuk ID dokternya, kemudian nama, tanggal lahir, serta alamat dokter, nomor HP, dan jam kerja si dokternya. Sama yang satunya adalah jenis spesialis dari dokternya. Kemudian untuk tabel daftar, ini tabel yang menghubungkan antara admin dengan pasien yang mereka layani. Kemudian kita gunakan ID admin dengan ID pasiennya tadi untuk menjadi foreign key-nya. Kemudian ada tabel dokter admin yang ini menghubungkan antara data dokter dengan administrator. Kemudian yang terakhir adalah tabel pasien dokter yang digunakan untuk mencatat relasi antara pasien dengan dokter lengkap dengan waktu periksanya, kemudian resep apa yang diberikan setelah dilakukan pemeriksaan. Nah, demikian proses untuk pembuatan database pelayanan berdasarkan ERD yang sudah diberikan pada soal praktikum 2 untuk mata kuliah basis data. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila ada yang kurang tepat atau misalkan masih ada kesalahan mohon dikoreksi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.